Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang BCG Matrix. Next slide, please. Anggota kami terdiri dari Abimanyu Pratama, Abraham Liu, Abigail Natali, Ferrari, Halizato Zahro, Nova Syadik, Prayoga Cita, dan saya sendiri Sabrina Larasati. Next slide. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian BCG Matrix. BCG Matrix adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja berbagai produk mereka dan untuk pengambilan keputusan. Next slide. BCG Matrix adalah matriks yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Ini adalah matriks yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya, dan menghasilkan 4 komponen kuadran, cash cow, stand question marks, and dogs. Produk dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran dan strategi untuk produk ini diputuskan dengan tepat. Jadi analisis ini sebenarnya membantu kalian dalam memutuskan entitas mana dalam portofolio bisnis yang kalian kerjakan yang benar-benar menguntungkan. Mana yang tidak berguna dan mana yang harus kalian konsentrasikan dan mana yang memberi Anda keunggulan kompetitif atas yang lainnya. Jadi setelah Anda mengetahui bisnis mana yang berdiri di mana dalam portofolio bisnis Anda juga akan mengetahui bisnis mana yang membutuhkan investasi. Mana yang perlu panen atau menghasilkan uang, mana yang perlu diinvestasi atau mengurangi investasi, dan mana yang perlu dikeluarkan sepenuhnya dari portofolio bisnis. Untuk organisasi besar seperti Unilever, Nestle, dan lain-lain yang memiliki banyak kategori, dan di dalam kategori tersebut mereka memiliki banyak link produk analisis BCG dengan sangat penting. Pada tingkat holistik, mereka harus membuat keputusan tentang produk mana yang akan dilanjutkan dan produk mana yang akan diinvestasikan. Produk mana yang dapat memberikan keuntungan baru dengan investasi baik, dan produk mana yang mencapai puncak pangsa pasarnya. Okay, next slide. Selanjutnya ada tujuan BCG Matrix. Tujuan utama Matrix Boston Consulting Group atau BCG adalah untuk mengetahui produk manakah yang layak mendapat perhatian dan dukungan dana agar produk tersebut bisa bertahan dan menjadi kontributor terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Setiap produk memiliki siklus hidup produk, dan setiap tahap dalam siklus hidup mewakili profil risiko yang berbeda. Next slide, please. Secara umum, perusahaan harus menjaga portofolio yang seimbang dari produk yang dipasarkan. Portofolio tersebut bisa dalam rentang produk dalam pertumbuhan tinggi maupun pertumbuhan rendah. Sebuah produk dengan pertumbuhan tinggi membutuhkan beberapa upaya dan sumber daya untuk memasarkannya, untuk membangun saluran distribusi, dan untuk membangun infrastruktur penjualan. Dengan harapan produk tersebut dapat membawa keuntungan di masa depan. Next slide. Selanjutnya ada kuadran BCG Matrix. Jadi di sini tuh yang pertama sumbu X itu diidentifikasi sebagai pangsa pasar relatif atau relatif market share. Nah, ini tuh perbandingan antara besarnya volume penjualan yang dikuasai perusahaan tertentu dengan volume penjualan yang dikuasai pesaing utamanya. Lalu untuk sumbu Y-nya itu ada pertumbuhan pasar atau market growth rate. Ini tuh tingkat kenaikan ukuran pasar, umumnya dinyatakan sebagai persentase per tahun. Next slide. Selanjutnya, untuk di kuadran yang pertama ada stars atau bintang. Stars ini produknya dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi, tetapi pangsa pasarnya rendah. Yang termasuk dalam kategori stars ini adalah unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat, serta menghasilkan uang yang besar. Bisnis dalam kuadran bintang ini secara umum memiliki revenue dari sedang ke besar, tetapi bukan berarti perusahaan ini memiliki profit yang tinggi. Artinya, produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkemuka yang cukup diminati oleh pasar, hingga memberikan sales revenue yang cukup tinggi. Perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk di kuadran ini, agar tetap bisa bersaing unggul dibandingkan dengan produk kompetitor. Produk atau bisnis di kuadran bintang cenderung menguntungkan dan akan berubah menjadi kuadran cash cows
Karena saat posisi mereka di atas, posisi itu dapat diambil alih oleh perusahaan lain yang memanfaatkan tingkat pertumbuhan pasar. Atau dengan kata lain, produk-produk kategori bintang ini dapat berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cows apabila mereka tetap mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhan hingga mengalami penurunan. Yang kedua ada cash cow atau sapi perah. Produknya itu memiliki pangsa pasar yang tinggi di pasar yang tumbuh rendah. Bisnis yang berada dalam kuadran ini adalah bisnis dengan sales revenue yang sangat tinggi dan mampu menghasilkan profit bagi perusahaan. Karena pasarnya tidak tumbuh, sapi perah ini memperoleh keuntungan maksimum dengan menghasilkan pendapatan maksimum karena pangsa pasarnya tidak tinggi untuk BCG Matrix. Yang termasuk dalam kategori cash cows ini adalah produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Pendapatan yang didapat oleh tingkat cash cows ini biasanya digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan juga pengembangan produk-produk baru yang masih di kategori tanda tanya, untuk membayar hutang-hutang perusahaan serta membayar dividen kepada pemegang saham. Perusahaan disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk-produk dalam kategori ini untuk mempertahankan produktivitas dan juga kualitas. Apabila sewaktu-waktu bisnis kehilangan pasar, maka perusahaan itu akan tetap bisa berjalan. Next slide. Selanjutnya ada dogs atau anjing. Produk diklasifikasikan sebagai dogs jika memiliki pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Jadi, produk-produk ini tidak menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar atau membutuhkan investasi yang lebih tinggi untuk pemeliharaan. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah, atau bahkan harus menderita kerugian. Unit bisnis atau produk yang telah berada dalam kategori ini jika tidak diperbaiki, maka harus mengalami pengurangan, divestasi, ataupun likuidasi oleh manajemen perusahaan. Perusahaan juga dapat mengubah produk melalui rebranding atau inovasi, penambahan fitur, dan lain-lain. Namun, untuk menggerakkan dogs menuju stars atau cash cow ini sangatlah sulit. Jadi, kemungkinannya itu hanya bisa dipindahkan ke wilayah question marks atau tanda tanya di mana masa depan produk ini tidak diketahui. Lalu, selanjutnya ada question marks atau tanda tanya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, tapi pangsa pasarnya masih sangat rendah. Produk mungkin kehilangan minat pelanggan dan mungkin tidak dapat dibeli lagi. Dalam hal ini tidak akan mendapatkan pangsa pasar. Tingkat pertumbuhan akan turun dan pada akhirnya akan menjadi dogs. Di sisi lain, produk tersebut dapat meningkatkan minat pelanggan dan semakin banyak orang yang membeli produk ini sehingga membuat produk tersebut menjadi produk dengan pangsa pasar yang tinggi. Dari sini, produk dapat berkembang menjadi cash cows karena memiliki persaingan yang lebih rendah dari pangsa pasar yang tinggi. Bisnis yang berada dalam kuadran ini harus berpikir keras untuk menganalisa apakah akan tetap berada dalam bisnis tersebut, mempertahankan elemen ini, ataupun merubah bisnis ke elemen lain. Selanjutnya. Analisis matriks BCG ini memiliki hubungan yang erat dengan siklus hidup produk. Bisa dilihat di gambar, jadi biasanya pada saat siklus perkenalan itu diisi oleh barang dari kategori kuadran question marks. Untuk perkembangan itu diisi oleh kuadran stars, untuk kedewasaan diisi oleh produk dari cash cows, untuk penurunan diisi oleh produk dari kuadran dogs. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 strategi dalam BCG Matrix. Yang pertama, ada membangun atau build, yaitu meningkatkan investasi dan atau meningkatkan posisi pasar pada produk atau unit bisnis. Dengan cara produk atau unit bisnis ini diberikan dorongan sedemikian rupa, sehingga produk tersebut dapat meningkatkan posisi pasar terlepas dari kemungkinan kerusakan jangka pendek terhadap profitabilitas. Membangun atau build merupakan strategi paling tepat ketika sebuah perusahaan lain ingin mendorong question marks menjadi stars dan akhirnya menjadi cash cow. Untuk mencapai keberhasilan, strategi ini membutuhkan komitmen sumber daya perusahaan yang signifikan. Yang kedua, ada mempertahankan atau hold, yaitu strategi defensif untuk mempertahankan produk-produk agar posisi pasar tetap pada kategori yang sama.
Mempertahankan atau hold merupakan strategi yang tepat ketika perusahaan tersebut memegang start sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis hingga perusahaan tersebut memenangkan persaingan dan memindahkan start menjadi cash cow. Selanjutnya, untuk strategi dalam BCG Matrix yang ketiga, yaitu ada memanen atau harvest, yaitu strategi perusahaan untuk mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum atau mencoba untuk mendapatkan uang tunai semaksimum mungkin dari produk yang dapat meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan kas dari sebuah proyek dengan mengorbankan kelangsungan hidup jangka panjang bisnis. Strategi ini paling baik diminati dan biasanya digunakan pada produk-produk atau unit bisnis yang berada di kategori cash cows. Dan yang terakhir ada divestasi atau divest, merupakan strategi yang melakukan penutupan dengan menjual usaha atau likuidasi terhadap unit bisnis yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah. Nah, fungsi dari divestasi ini untuk dapat menghasilkan uang tunai sehingga bisa digunakan dengan yang lebih baik di area lain. Strategi divestasi ini biasanya dilakukan pada produk atau unit bisnis yang berada pada kategori DOX, yaitu yang tidak dapat dibiayai perusahaan ke posisi pertumbuhan yang lebih baik. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari penerapan BCG Matrix. Yang pertama itu ada salah satu alat membuat keputusan yang paling mudah. Nah, hanya dengan membaca grafiknya, orang akan dapat dengan mudah melihat di posisi mana perusahaan mereka berada. Matriks ini memutuskan perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi organisasi. Nah, divisi kan dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua ada sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang paling sederhana. Maksudnya itu hanya dengan cara membaca grafiknya sudah memudahkan orang untuk melihat di mana bisnis mereka. Yang ketiga ada mengidentifikasi bagaimana sumber daya kas perusahaan dapat digunakan sebaik mungkin. Nah, ini untuk memaksimalkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir ada BCG Matrix menghasilkan kerangka kerja untuk mengalokasikan sumber daya di antara produk yang berbeda dan memungkinkan untuk membandingkan portofolio produk secara sekilas. Selanjutnya akan dijelaskan Abi Pratama. Oke, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari penerapan matriks BCG. Yang pertama, BCG matrix ini hanya menggunakan dua dimensi, pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Ini bukan satu-satunya indikator profitabilitas, daya tarik, ataupun kesuksesan. Yang kedua, matriks ini mengabaikan efek sinergi antar merek. Dan yang ketiga ini, bisnis dengan pangsa pasar rendah juga bisa menguntungkan. Keempat, pangsa pasar yang tinggi tidak selalu menghasilkan keuntungan yang tinggi, karena ada juga biaya tinggi yang dikeluarkan untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi. Yang kelima, terkadang kuadran DOC dapat membantu bisnis atau produk lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kompetitif. Yang keenam, model tersebut mengabaikan pesaing kecil yang memiliki pangsa pasar yang dapat tumbuh dengan cepat. Next. Selanjutnya, cara menggunakan BCG Matrix. Yang pertama, pilih unit atau produk yang ingin dianalisis, analisis matrix. BCG dapat digunakan untuk menganalisis bisnis, unit strategis, merek, produk, atau bahkan perusahaan itu sendiri. Langkah pertama adalah menentukan pilihan terhadap unit mana yang akan dianalisis. Next. Yang kedua, menentukan pasar atau market. Menentukan pasar merupakan hal yang paling penting dalam melakukan analisis. Kesalahan menentukan pasar akan menyebabkan klasifikasi yang tidak tepat. Sebagai contoh, jika kita menganalisis mobil bermerek BMW di pasar pengangkutan umum, maka akan mendapatkan hasil di kategori DOX. Karena mobil BMW lebih dominan dan kuat di pasar mobil mewah. Next. Yang ketiga, menghitung pangsa pasar relatif. Relatif market share dapat dihitung berdasarkan segi pangsa pasar ataupun segi pendapatan. Perhitungannya
adalah dengan membagi pangsa pasar atau pendapatan merek kita sendiri dengan pangsa pasar atau pendapatan merek pesaing terbesar kita dalam industri yang sama. Misalnya, jika perusahaan kita adalah memproduksi smartphone, pangsa pasar pesaing kita adalah sekitar 25%, sedangkan pangsa pasar kita hanya 10% pada tahun yang sama. Maka nilai relatifnya kita adalah 0,4 saja. Dalam matriks BCG, relatif market share diletakkan pada sumbu X. Di sudut kiri paling atas, kita kasih nilai 1, lalu di tengah berikan nilai 0,5, dan sudut kanan atas berikan nilai 0. Jadi di sini relatif market share ini adalah pangsa pasar atau pendapatan perusahaan kita atau pangsa pasar pendapatan perusahaan pesaing terbesar. Next. Yang keempat, ketahui tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan industri dapat diketahui dari laporan industri yang biasanya tersedia secara online. Tingkat pertumbuhan pasar dapat dihitung dengan melihat pertumbuhan pendapatan rata-rata dari perusahaan terkemuka. Tingkat pertumbuhan pasar diukur dengan persentase. Titik tengah sumbu Y biasanya ditetapkan pada tingkat pertumbuhan 10%, tapi dapat juga bervariasi sesuai dengan aktual pencapaian industri yang bersangkutan. Beberapa industri mengalami pertumbuhan selama bertahun-tahun, tapi hanya pada tingkat pertumbuhan rata-rata 1-2% per tahun. Oleh sebab itu, ketika melakukan analisis kita harus mengetahui tingkat pertumbuhan yang dianggap paling signifikan untuk memisahkan cash cows dengan stars dan question marks dengan dots. Next. Lalu yang terakhir, menggambar siklus di matriks BCG. Setelah melakukan perhitungan pada setiap variabel pengukuran, gambarkan posisi merek atau produk Anda ke dalam matriks dengan bentuk lingkaran. Lalu gambarkan juga merek atau produk lainnya dengan bentuk lingkaran sesuai dengan proporsi pendapatan atau pangsa pasar yang didapat oleh merek yang bersangkutan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh nyata penggunaan BCG Matrix. Di sini langkah-langkahnya yang pertama, pilih produk, perusahaan atau merek. Di sini kelompok kami memilih BCG dari L'Oreal. Lalu yang kedua, identifikasi pasarnya. Yang ketiga, hitung pangsa pasar relatif. Keempat, cari tahu tingkat pertumbuhan pasar. Dan yang kelima, gambar lingkaran matriksnya. Langkah pertama yaitu kita memilih produknya. Di sini merupakan yang kami pilih merupakan produk dari brand L'Oreal. Pie chart di sebelah kanan ini merupakan hasil dari pengkategorisasian produk-produk dari brand L'Oreal tersebut. Di sini terlihat bahwa L'Oreal Lux itu ada 32%, Professional Products ada 13%, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, langkah kedua, identifikasi pasar. Pasar yang dipilih adalah industri kosmetik yang mencakup skincare, makeup, hair care, hair color, dan fragrance. Produk-produk ini merupakan produk dari L'Oreal itu sendiri. Jadi yang di luar produk dari L'Oreal itu tidak dianggap. Lalu di sini ada pangsa pasar relatif dari produk-produk tersebut. Pie chart di sebelah kiri ini merupakan hasil dari tabel sebelah kanan. Di sini kita bisa melihat bahwa market share terbesar itu terdapat pada makeup dan juga skincare. Di sini bisa kita melihat skincare itu memiliki market share sebesar 31,6 miliar dolar. Lalu ada rival yang paling yang memimpin. Di sini rivalnya itu memiliki market share sebesar 24 miliar dolar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa relatif market share-nya itu L'Oreal ini lebih unggul, sekitar 29% dari kompetitornya. Lalu ada makeup, di sini nilai pangsa pasarnya itu sekitar 27,1 miliar dolar. Pesaing yang memimpinnya itu P&G dengan market share-nya itu sebesar 27,5 miliar dolar. Di sini L'Oreal tertinggal sekitar 1,5% dari pesaing utamanya. Lalu ada hair care. Di sini tidak ada nilai valuasinya, hanya persentase, yaitu mendapatkan pangsa pasar sekitar 3% dari seluruh
market share haircare. Di sini leading rival-nya itu berasal dari Unilever dengan market share sebesar 8,84%. Relatif market share-nya itu sekitar 33,9%. Jadi L'Oreal tertinggal sekitar 33,9%. Lalu ada hair color. Di sini L'Oreal memiliki market share sebesar 9%. Dengan pesaing utamanya itu Henkel, pesaing pemimpinnya itu Henkel, market share-nya itu sebesar 6%. Di sini L'Oreal memimpin dengan persentase 150%, di atas 50% dari kompetitornya. Lalu fragrance, di sini ada memiliki market share sebesar 4,1%, dengan pesaing Channel memiliki market share sebesar 4,5%. Di sini L'Oreal tertinggal sekitar 9% dari pesaing utamanya. Lalu langkah keempat, cari tahu tingkat pertumbuhan pasar. Nah, tingkat pertumbuhan keseluruhan industri kosmetik per Maret 2018 itu, di mana analisis ini dibuat, itu sekitar 20%. Sumbernya itu berasal dari investor DG. Nah, di sini merupakan lingkaran pada matriksnya. Di sini bisa kita melihat beberapa produknya. Yang pertama yang akan saya highlight yaitu hair color dan skincare. Keduanya ini berada di kuadran stars ya. Jadi bisa dibilang ini sudah mulai peningkatan dan akan kemungkinan skincare ini akan melakukan transisi ke cash cow. Lalu ada fragrance. Di sini fragrance berada dan juga hair care berada di kuadran dogs. Jadi bisa dibilang ini mengalami penurunan, antara penurunan atau memang sedang mengalami kerugian juga. Di sini terlihat bahwa hair care ini sudah mulai ingin mendekati question marks, cuma ini tergolong rendah juga ya relatif market share-nya. Tapi market growth rate-nya lebih tinggi. Sedangkan fragrance ini kebalikannya, di mana relatif market share-nya itu lebih tinggi, tetapi market growth rate-nya itu lebih rendah. Lalu yang terakhir ini ada makeup. Makeup ini cukup menarik karena dia sedang melakukan transisi dari question marks ke stars. Jika kita mengingat kembali kepada produk life cycle, di sini merupakan posisi yang cukup ideal, di mana question marks yang tadinya masih merupakan awal pengenalan produk, akhirnya mulai diterima oleh konsumen dan akan segera menjadi berada di kuadran stars. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.